السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه المصير. اللهم إني نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمتي يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai dan jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek kehidupan kita sehingga kita hidup dalam tatanan sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di akhir zaman pada saat kita dibangkitkan kembali, kita akan dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan diberikan syafaat oleh beliau. Semoga jemaah salat subuh yang berhadir pada pagi yang berbahagia ini di antara umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti di hari akhirat. Allahumma amin. Pertemuan subuh ini merupakan pertemuan subuh yang ke-11 dalam rangkaian subuh ketiga dalam setiap bulan. Pada subuh ini kita akan membicarakan dengan sebuah pertanyaan, kenapa dengan istighfar? Ini merupakan salah satu sebab yang menjadi pertanyaan kepada kita semuanya pada saat kita setelah salat, kenapa kita dianjurkan beristighfar. Bahkan kita diminta oleh Rasulullah SAW pada saat kita keluar dari tandas, kita juga disuruh untuk meminta ampun. Dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Pada ayat ini ada dua kondisi azab Allah itu tidak akan pernah terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siyak yang pertama, fase yang pertama, kondisi yang pertama dikatakan di dalam surat Al-Anfal tersebut adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Maka sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengazab kalian umat Muhammad wa anta fihim, pada saat itu ada engkau wahai Muhammad di sisi mereka. Di sini Allah mengkedepankan fa'il liyu'adzibahum. Dikarenakan apa? Dikarenakan fa'il tersebut akan akan terikat dengan kondisi zaman dan makan. Situasinya Allah tidak akan pernah mengazab umat Nabi Muhammad apabila ada Nabi Muhammad di sisi mereka. Hal seperti ini sudah pernah terjadi pada saat Rasul berdakwah ke Taif. Malaikat penjaga gunung itu bersama dengan malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad, biar
kuperintahkan malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan semua orang-orang Taif tersebut. Nah, pada saat itu Nabi mendoakan kepada orang-orang Taif yang melempari dan mengusir Nabi Muhammad SAW, semoga nanti ada dari zuriat mereka yang akan menjadi orang-orang yang taat dan menyembah Allah. Ini adalah kondisi yang pertama, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Azab Allah itu tidak akan pernah menimpa umat Nabi Muhammad pada saat ada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita hidup tidak lagi dengan sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Menandakan apa? Potensi kita untuk diazab oleh Allah itu sangat besar. Potensi kita itu untuk diberikan azab oleh Allah itu adalah sangat besar. Dikarenakan apa? Dikarenakan keberadaan Rasul sudah tidak lagi bersama dengan kita, dan kita tidak hidup dengan Rasulullah SAW hari ini, tidak sezaman. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, pada pangkalan berikutnya Allah mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua itu adalah bahwasanya Allah tidak akan mengazab kita apabila kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Ini adalah kondisi kedua, di mana kondisi pertama adalah adanya Nabi Muhammad SAW itu akan terlepas kita dari azab Allah, dan yang kedua kondisi pada saat seorang hamba senantiasa beristighfar kepada Allah, meminta ampun, maka pada saat itu Allah juga tidak akan mengazab hamba tersebut. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya aku tidak yakin bahwasanya orang-orang yang beristighfar itu akan diazab oleh Allah. Pada saat itu ditanyakan, lima ya Ali. Pada saat itu Imam Ali menanyakan kembali, siapa yang mengilhami istighfar tersebut kepada hamba Allah? Allah lah yang mengilhami istighfar tersebut kepada kita, maka tidak mungkin Allah akan mengazab orang-orang yang beristighfar. Ini merupakan bagaimana kehebatan dan kedahsyatan sebuah istighfar itu. Bayangkan pada saat kita sedang salat, mungkin ada terbenak di dalam pikiran kita, terlintas di dalam pemikiran kita, bisa saja anggota tubuh kita itu sedang sujud kepada Allah, akan tetapi hati kita, ada hati manusia di saat anggota tubuhnya sujud, akan tetapi hatinya tidak sujud, menerawang kemana-mana, memikirkan tentang sesuatu yang dia pikirkan, ada permasalahan, ada topik yang sedang dibahasnya pada saat dia salat. Maka pada saat itu, pada saat kita telah melaksanakan ibadah salat, kita dianjurkan untuk beristighfar. Bayangkan bagaimana dahsyatnya istighfar tersebut. Hal yang sama pada saat seseorang keluar dari tandas, maka dia dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta ampun dengan mengucapkan doa ghufranak. Ini adalah sebuah pertanyaan, kenapa kita disuruh minta ampun padahal kita baru keluar dari tandas? Ada salah seorang teman, anaknya tidak bisa membuang air mulai dari bayi, maka dia harus melakukan operasi untuk pembuangan hadasnya. Bayangkan berapa puluh juta yang harus dia habiskan untuk membuang hajatnya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga di saat kita mengeluarkan semua hajat kita di dalam tandas, terkadang kita lupa bahwasanya itu adalah nikmat Allah yang paling termahal yang kita tidak sadari. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, bayangkan kalau seandainya kita mempunyai kendala dalam pembuangan hadas tersebut, maka sungguh tidak nyaman kehidupan kita. Namun hari ini Allah memberikan kenyamanan tersebut. Maka pada saat kita keluar dari tandas, kita ingatlah betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita meminta ampun kepada Allah. Ini merupakan kondisi kenapa istighfar itu dianjurkan kepada kita.
Adapun waktu istighfar yang paling terbaik itu adalah mudawamah. Kita senantiasa selalu beristighfar kepada Allah. Namun waktu yang paling terbaik dalam beristighfar itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 13. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada saat sahur mereka itu beristighfar. Saat sahur itu adalah saat-saat yang memang momen yang paling sakral, saat-saat momen yang paling baik. Maka pada saat itu jika kita pun tidak bisa meminta doa yang lebih panjang, maka beristighfarlah. Karena apa? Karena di dalam surat Nuh itu Allah katakan sendiri bahwasanya dari ayat 10 sampai dengan ayat 13 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh menyuruh umatnya untuk beristighfar, untuk meminta ampun kepada Allah, dikarenakan Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apa faidahnya di saat seseorang itu beristighfar? Katakanlah kita tidak mempunyai waktu luang untuk meminta doa, hanya dengan beristighfar maka Allah akan memberikan beberapa hal. Di antaranya yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mencurahkan rezekinya dari langit. Ini merupakan salah satu keistimewaan istighfar. Allah akan memberikan rezeki, baik rezeki itu adalah hujan yang diturunkan maupun rezeki apapun dari langit. Dikarenakan apa? Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezekimu sebagaimana yang telah dijanjikan. Wa yumditkum bi amwalin, dan engkau akan diberikan harta. Ini faedah istighfar ini. Wa banin, anak-anak, wa yaj'al lakum jannah, dan engkau akan diberikan kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan engkau akan diairi dengan air-air. Ini merupakan di antara hikmah pada saat seseorang beristighfar, Allah akan memberikan rezeki dari langit, Allah akan memberikan keturunan, Allah akan memberikan kebun, dan Allah akan memberikan perairan terhadap apa yang kita airi. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak mempunyai hajat? Siapa di antara kita yang tidak mempunyai keperluan kepada Allah? Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, senantiasalah mengucapkan istighfar. Karena apa? Salah satu riwayat di dalam buku Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal itu diceritakan bagaimana kehebatan istighfar seorang tukang roti. Walaupun cerita tersebut disebutkan di dalam kisah Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, itu tidak pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Ibnu Jauzi menjelaskan kisah tersebut di dalam Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang tukang roti yang senantiasa beristighfar, tidak ada satupun hajatnya yang tidak terpenuhi kecuali Allah berikan, kabulkan hajat tersebut. Salah satunya adalah yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i, beliau itu untuk berpergian ke salah satu pelosok desa di Baghdad. Sehingga apa? Di saat beliau salat di masjid tersebut, salat Isya, dan diusir oleh marbutnya. Setelah diusir maka berjumpahlah dengan seorang tukang roti, dan saya selalu beristighfar. Namun bukan berarti pada saat para muallif mengatakan bahwasanya cerita tersebut tidak bersumber dari Imam Ahmad bin Hanbal, tapi Ibnu Jauzi menukilkan kisah tersebut di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Namun satu hal yang memang harus kita lakukan, sebagaimana yang kita jumpai di dalam hadis Sahih Bukhari, bahwasanya di saat seseorang hamba mengucapkan istighfar pada setiap setelah dia salat subuh, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Begitu juga apabila seseorang hamba mengucapkan sayyidul istighfar pada saat sore hari, dan apabila dia mati pada malam harinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis
di dalam Sahih Bukhari nomor 6323, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Shaddad bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma anta rabbi, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau yang aku sembah. Kenapa la ilaha illallah? Karena pada saat setiap kita mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah menjawab dengan la ilaha illa ana. Maka pada saat itu Allah menjawab. Setiap kita mengucapkan la ilaha illallah, Allah menjawab ucapan kita dengan la ilaha illa ana. Bayangkan, terkoneksi ucapan itu dengan balasan dari Allah. Dan rasakan feel tersebut, rasakan saat kita mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku itu adalah atas janji sebagaimana yang engkau telah janjikan di saat kita wa antum fi butuni ummahatikum, pada saat kita berada di dalam janin ibunda kita, dalam kandungan ibunda kita, kita sudah berjanji kepada Allah. Ini yang harus kita pahami. Kita semua sudah berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan? Qalu bala. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku bersaksi mengakui bahwasanya semua nikmat yang aku dapati hari ini merupakan dari nikmat darimu ya Rabb. Abu ulaka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan aku mengakui segala dosa yang aku pernah perbuatkan selama ini, dan aku meminta ampun kepadamu ya Rabb. Berapa banyak di antara kita yang dulunya pada masa muda kita itu bergelimang dengan dosa, namun Allah tidak mematikan kita hari ini. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Ini menandakan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Sungguh Allah itu sangat-sangat menyayangi kita. A'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung terhadap apapun kejahatan yang aku perbuat. Ini merupakan sayyidul istighfar yang apabila kita mengucapkannya setelah salat subuh, maka apabila kita meninggal maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Idza qala hina yumsi famata dakhala al-jannah wa aw kana ahlul jannah wa idza qala hina yusbih famata min yaumihi mithlahu. Ini merupakan bagaimana keutamaan daripada beristighfar. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah Malik bin Dinar yang diungkapkan dalam kitab Tawwabin oleh Ibnu Qudamah. Malik bin Dinar itu selalu mengingat dan mengintrospeksi dirinya bahwasanya dia itu penuh dengan dosa, dan setiap dia mengingat segala dosa-dosa yang pernah dia melakukannya, dia selalu menangis. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya untuk mengasah kalbu ini, begitu juga dengan kepada jemaah, agar senantiasa kita selalu meminta ampun kepada Allah dan kita beristighfar kepada Allah sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya dan dijadikan sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.